Baik pemirsa, kembali lagi masih di Anjang Sana, ngobrol asik seputar wisata Jogja. Masih bersama dengan saya Tio Andito dan tentunya 3 tamu saya, Mas Ciwe, Bu Tusti dan juga Pak Rinto sudah hadir di sini. Dan kita baru saja juga tadinya mengobrolkan terkait dengan pesona pariwisata Gumuk Pasir Parangtritis. Baik, Bu, kalau ngomong-ngomong tentang Gumuk Pasir Parangtritis, Ibu dan juga teman-teman anggota Dewan kan juga pastinya mengevaluasi bagaimana perkembangannya dari awal hingga sekarang ini. Selama ini evaluasi yang didapatkan seperti apa, Bu Tusti? Ya, evaluasinya tentu saja kunjungan wisatawan berkurang. Betul. Nah, selama pandemi ini ya. Kemudian sudah saya sampaikan tadi untuk bagaimana kita bisa menarik itu, Ya. termasuk memberikan keringanan. Retribusi itu tadi ya. Itu bagian dari kita memberikan inovasi lah. Betul. Bagaimana supaya wisatawan itu mau lagi ke sini. Udah pandemi, kantongnya kempes ya Pak ya, mau wisata, tetap aja harganya ya. Tentu saja pemerintah, teman-teman Dewan itu juga bertanggung jawab terkait dengan kelangsungan dari para pelaku wisata di sini. Betul. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama nanti dengan teman-teman dari pariwisata untuk kalau sudah ada kajian tadi, ada DET-nya, ya insya Allah nanti kedepannya di situ itu ada fasilitas lagi. Betul. Kemudian harapan saya ya mancanegara itu tidak hanya di 3 negara tadi, tapi banyak lagi ya Mas Ciwe. Betul. Kemudian nanti dikembangin Bu. masyarakat di sini juga nanti siapa tahu Mas Ciwe juga halo Mister, Ya. silakan Bisa bahasa Inggris Mas Ciwe kunjungan berarti. ke Parangtritis, tidak hanya ke Gumuk Pasir gitu Betul, loh. betul. Ke Parangkusumo, kemudian di sini juga ada wisata religi. Betul. Nah, ini kan yang belum diangkat sama teman-teman dari pariwisata. Iya. Wisata religi itu kan, ini kan bulan Ruah ya Pak. Ya. Ruah itu kalau orang Jawa itu waktunya kita itu berkirim doa kepada leluhur kita. Betul. Nah ini Ziarah. alhamdulillah 2 minggu ini setiap minggunya long weekendnya itu macet jalan di Parangtritis. Ya, ini menjadi berkah. Betul. Macetnya Mas menjadi Ciwe, berkah. Sama seperti Mas Ciwe kemudian- tadi saya tanya, macet malah seneng Bu. Iya. Ini. Tandanya wisatawan ramai datang Iya, lagi ke bergeliat Parangtritis ya. Oke, luar biasa sekali. Itu harapan kita semuanya ya, supaya Iya. Jogja kembali lagi hidup, geliat pariwisatanya supaya lebih maju lagi. Oke, Mas Ciwe saya penasaran. Ini kan pandemi sudah jalan 1 tahun lamanya ya. Dulu awal Maret 2020 saya yakin juga semuanya bingung bagaimana menghadapi pandemi ini dan terkena dampaknya di sektor pariwisata. Kalau Mas Ciwe dan juga teman-teman selama pandemi ini inovasi apa yang sudah dilakukan? Kalau untuk Gumuk Pasir sih alhamdulillah juga buat saya, maksudnya selama pandemi ini kita bener-bener off itu dua bulan. 2 bulan ketika awal pandemi. Dan sebetulnya pas bulan itu banyak yang orang yang prawedding itu di situ. Ya, oke. Jadi ya alhamdulillah juga buat saya, maksudnya walaupun pandemi tetap ada pengunjung walaupun 1-2 untuk keperluan prawedding. Oke. Jadi masih ada. Oke. Namun ada ini nggak inovasi sendiri untuk misalnya kan sekarang pandemi ya Pak ya, menambah tempat cuci tangan atau seperti apa, prokesnya yang sudah dijalankan seperti apa? Kalau itu kemarin kebetulan dari Pemda daerah itu udah ngasih beberapa tempat cuci tangan dan setiap minggunya kita dikasih sabun juga pasti. Oke. Itu ya salah satu inovasinya ketika kita menghadapi wisatawan, apalagi di kala pandemi memang higienitas itulah yang dibutuhkan untuk kita semuanya. Iya. Oke, baik. Kalau dari Pak Rinto sendiri dan juga teman-teman sendiri dan juga teman-teman Dinas Pariwisata untuk menanggapi nih Pak pandemi seperti ini, apa yang sudah dilakukan Pak? Iya, kalau di tempat kami masa pandemi ini kan ya siapapun merasakan. Betul. Kemudian terutama juga pelaku pariwisata. Nah, di saat-saat itu memang yang namanya kreativitas dari teman-teman pelaku wisata itu memang yang paling bisa berjalan. Iya. Dan harapan dari teman-teman itu ya harusnya bisa diimplementasikan ke pelaksanaan keseharian mereka. Betul. Kalau yang selama ini kita laksanakan bahwasanya tetap kita rebranding bahwa pariwisata Jogja itu siap untuk dikunjungi dalam artian dengan peralatan untuk berwisata yang baru tadi. Jadi kita juga membuat sebuah aplikasi Mas Dio untuk namanya Visiting Jogja. Visiting Jogja ya. Jadi di situ sebenarnya pada awalnya maksud dan tujuannya untuk pendataan wisatawan nih Bu.
Jadi di sana ada beberapa destinasi yang sudah masuk ke aplikasi di situ. Jadi Oke. kalau teman-teman mau berwisata bisa reservasi dahulu Oke. di tempat wisata. Taruhlah umpamanya ke Parangtritis itu. Kita berwisata di situ, reservasi dalam jumlah berapa, Ya. kemudian tanggal berapa di situ. Masuk tujuan yang awalnya emang untuk pendataan, oh ini wisatawan dari mana sih? Betul. Gitu. Kemudian kalau ada hal-hal yang diperlukan terkait untuk COVID ini kan bisa lebih Tracingnya mudah ya, tracingnya Pak, ya? lebih mudah. Dan sebenarnya untuk teman-teman destinasi itu bisa memanfaatkan itu Ya. untuk satu, kunjungan wisatawan ke tempat destinasi itu berapa sih? Kemudian bisa menghitung juga Oke. pemasukan yang masuk ke destinasi kita berapa. Aha. Kemudian di situ juga nantinya bisa sebagai sarana promosi, Mas Betul, Tio. betul. Jadi di sistem itu ada, taruhlah umpamanya di Parangtritis ya, ada tampilannya, ada narasinya, dan wisatawan bisa langsung tahu, oh ini objek wisata. Ya. Ada 100 lebih destinasi wisata di Jogja yang sudah masuk di aplikasi Visiting Jogja itu. Oke. Kemudian setiap update yang ada bisa dilihat di sistem itu. Jadi Ya. kunjungan dari per hari, per bulan, per minggu bisa dilihat dari situ. Oke. Mungkin perlu disinergikan juga Ibu ke kabupaten kota, bahwasanya pemanfaatan dari aplikasi ini tidak cuma untuk pendataan aja sih, Betul. tapi perlu bisa dikembangkan untuk Ya. maksud-maksud tujuan yang lain. Termasuk dari Mas Tio nanti kalau mamanya pengen promosi, bisa lewat aplikasi tersebut, Visiting Jogja Oke. itu. Kemudian nanti kita bantu kalau umpamanya memang memerlukan untuk kita baserkan. Nah, kita ada beberapa platform untuk medsos, Mas Ya. Tio. Di Dinas Pariwisata ada IG, YouTube dan sebagainya. Kalau umpamanya Mas Tio bikin Ya. YouTube atau liputan tentang Gumuk pasti bisa deh dikirim ke kita, Nanti kita di-upload bantu. ya? Iya, kita upload di situ. Oke. Jadi ini semacam aplikasi e-commerce tapi barang jualannya adalah produk pariwisata ya, Pak ya? Ya. Oke. Ya sebenarnya itu cuman pada intinya kan keperluan yang kita paling utama kan untuk pendataan itu tadi. Betul, Selama betul. ini kan data yang namanya big data kunjungan pariwisata itu apa ya, Bu? Kesulitan kita Benar. mendapatkan. Jadi mungkin dengan aplikasi itu kan terdata secara elektronik. Betul. Bahwasanya oh ya, Parangtritis kunjungan hari ini berapa sih? Ya, karena Parangtritis itu andalan dari pariwisata di Jogja Bantul ya? dan Bantul utamanya. Luar biasa, karena memang sekarang karakter dari wisatawan sendiri juga sudah berbeda, apalagi di Iya. kala pandemi. Banyak sekali pertanyaan yang ada di benak para wisatawan ini ya, Pak ya. Iya. Di sana rame atau Iya, enggak, jadi- di sana pernah terjadi kasus atau enggak, itu yang bisa nantinya dilihat dari aplikasi Visiting Jogja juga ya. Kalau di platform kita kadang ada pertanyaan gini, Mas Tio. Kalau ke Jogja harus pakai rapid antigen enggak ya, Nah, Min? Oke. Nah, gitu biasanya gitu. Nanti di media itu bisa kita tanya jawab. Dan Oke. sekarang juga wisatawan sudah mulai pintar sih Betul. memilih wisatawan mana yang aman, kemudian bagaimana cara untuk berkunjung ke sana itu, taruhlah umpamanya kita reservasi dulu dan sebagainya. Ya. Itu sudah mulai pinter, Bu. Oke. Wisatawan. Oke, baik. Pak, dengan adanya inovasi melalui aplikasi tadi Visiting Jogja ya. Oke, sejauh ini itu adalah salah satu solusi atau mungkin cara untuk menggerakkan kembali perkembangan dari pariwisata yang ada di Yogyakarta. Efeknya sudah sejauh mana sih, Pak? Ya kalau efeknya sudah relatif meningkat, Mas Aha, Tio, aha. bahwasanya memang tadi yang kita sampaikan bahwa target kita itu tidak mass tourism lagi kan. Ya, betul. Jadi bagian-bagian dari teman-teman quality tourism ya ini mereka yang berwisata dengan tanda petiknya bijak. Betul, Bagaimana betul. berwisata yang aman, bagaimana berwisata yang sehat. Ya. Kemudian destinasi mana yang kita kunjungi dan sebagainya itu bisa kita lihat di sistem itu, karena kalau boleh dibilang sekarang anak kecil pun bawaannya handphone, Mas Tio. Betul. Ya, jadi mudah kan untuk Ya, ya, aplikasi tersebut tinggal kita download di Play Store, kemudian Visiting Jogja itu. Oke. Nanti di situ bisa dilihat Ya. banyak sekali destinasi di sini. Oke, baik, luar biasa sekali. Itu adalah harapan kita semuanya. Semoga lewat aplikasi itu juga nantinya juga meningkatkan minat wisatawan untuk bisa kembali lagi ke Jogja dan juga menjamin kalau pariwisata yang ada di Jogja ini aman dan juga nyaman ya. Dan mungkin satu lagi juga, Mas Tio. Ini kita kan sama-sama orang Jogja ya, Bu. Betul, Iya. betul. Masing-masing kita juga punya platform medsos. Mas Betul. Tio punya IG. Punya. Bu, Nah, mari kita bareng-bareng. Ya.
ini loh Jogja, ini loh Jogja yang aman dikunjungi dan sebagainya. Bagaimana loh kalau kita mau berwisata ke Jogja? Betul. Secara tidak langsung kalau kita posting, kemudian Mas Tio kan followernya banyak Bu. Nah, jadi bisa dilihat, oh nih Tio ngasih informasinya sangat valid ini. Betul. Kita viralkan kembali objek pariwisata di Jogja ya. Ya, tentunya yaitu tadi wisata yang aman tadi Mas Tio. Oke, baik, terima kasih Pak Rinto ya. Luar biasa sekali ya. Ini serunya kita ngobrol terkait dengan pariwisata di Jogja memang nggak ada habisnya ya. Tapi sayang sekali kita sudah ada di penghujung acara dan Bu Tusti kelihatan sudah mulai kepanasan juga Bu. Oke, mohon izin Bu untuk terakhir kalinya apa nih closing statement atau mungkin harapan yang diinginkan dari Bu Tusti untuk pariwisata Jogja khususnya dari Gumuk Pasir Parangtritis. Ya tentu saja saya titip pesan pada teman-teman Ya. Mas Iwek dan teman-teman yang ada di sana untuk bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang baik. Kemudian yang kedua bagaimana kita menservis tamu juga dengan baik, dengan attitude kita sebagai orang Jogja. Orang Jogja itu katanya istimewa. Betul. Kemudian kedepannya saya dan Pak Rinto dari pariwisata kita bantu terkait dengan fasilitas. Fasilitas yang sudah memenuhi standar nasional maupun internasional. Jadi itu saja bagian dari kita mendorong supaya memenuhi standar-standar yang memang dibutuhkan kemauan dari wisatawan. Betul sekali. Terima kasih Bu Tusti. Kalau dari Mas Ciwe sendiri Mas, harapannya sebagai pelaku usahanya sendiri yang ngopeni Gumuk Pasir seperti apa nih? Apa ya Mas? Ya kalau saya sih harapan pertama ya pasti pandemi ini cepat berakhir dan ya biasanya kalau pandemi ini berakhir kan otomatis pasti pengunjung juga mulai ramai. Kalau saya sih harapannya ya mungkin saya nggak berharap lebih sih untuk bisa dikenal di luar. Ya paling nggak mencakup Asia pun bagi aku udah senang banget, apalagi bisa bergaul dengan orang-orang luar itu nanti kita bisa menarik tamu-tamu dari luar. Sudah nggak sabar pengen ngomong bahasa Inggris lagi ya Mas ya. Oke, baik. Kalau Pak Rinto, monggo Pak silakan. Oke, ya Mas, terkait ini tadi kok menggelitik juga Mas Ciwe pengen bisa ngomong bahasa asing. Iya. Insya Allah nanti kalau mamanya emang bikin kursus ya Pak? diperlukan untuk istilahnya pelatihan atau kursus tentang pemanduan, terutama pemanduan pariwisata dengan bahasa asing terutamanya nanti coba kita difasilitasi dengan yang ada di teman-teman bidang kapasitas. Di tempat kami ada yang kelembagaan dan SDM itu di pariwisata. Nah, makanya mungkin nanti yang utama sih kalau menurut saya harapan di saat pandemi ini kita bergandeng tangan Mas Tio. Jadi stakeholder pariwisata, pelaku pariwisata, kemudian dari birokrat, kemudian dari Bu Tutsi dan sebagainya. Mari kita bergandeng tangan untuk mengembalikan pariwisata Jogja seperti yang kemarin, meskipun dalam tanda petiknya tidak harus mass tourism, quantity tourism, tapi quality tourism, kemudian nantinya tetap yaitu pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian di Jogja kembali Mas Tio. Ini Mas Tio ini contohnya aja di masa pandemi ini ya berkurang Bu. Berkurang, kita berharap sama event-event dari Dinas Pariwisata. Baik. Gitu. Jadi nanti kalau ada sinergi antara beberapa stakeholder yang ada nanti ya pariwisata insya Allah nanti bisa kembali lagi. Baik. Meskipun kita tidak semuanya seperti yang kemarin. Baik. Terima kasih Pak Rinto ya, terima kasih Bu Tusti juga, matur suwun juga Mas Ciwe sudah hadir di sini dan juga sudah ngobrol serta memberikan gagasan dan juga ide supaya perkembangan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta khususnya di Gumuk Pasir Parangtritis semakin berkembang kembali. Sebelum pamit undur diri, saya mengucapkan terima kasih. Rangkaian acara dari Anjang Sana ngobrol asik seputar wisata Jogja tentunya dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga topik obrolan yang baru saja kita obrolkan hari ini pemirsa dapat membuahkan dan juga bermanfaat untuk kita semuanya untuk perkembangan dan juga kemajuan destinasi wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Akhir kata, saya Tio Andito harus pamit di episode kali ini. Besok kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Tetap di Anjang Sana, ngobrol asik seputar wisata Jogja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.